pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Cimahi Jawara. Hari ini akan ada acara sidang di Pengadilan Negeri Subang, yaitu atas nama Abi Aulia atau terdakwa Abi Aulia. Sidang apa hari ini? Yaitu sidang pengajuan pledoi. Apa pledoi? Pledoi atau nota pembelaan di mana adalah hak daripada terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya terhadap jaksa penuntut umum. Pledoi bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan, baik itu dilakukan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh penasihat hukumnya, bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa kliennya atau terdakwa tidak bersalah, atau jika bersalah meminta untuk keringanan hukuman. Ada 2 poin di dalam pledoi itu, yaitu kalau memang tidak bersalah minta dibebaskan, dan kalau memang bersalah maka minta keringanan hukuman. Tergantung nanti apa yang disampaikan, kisi-kisi atau tujuan atau hak-hak yang disampaikan oleh terdakwa ataupun lewat penasihat hukumnya. Ya, nanti akan terlihat apa-apa yang disampaikan, apakah untuk membebaskan, ya, bertujuan untuk meminta pembebasan atau meringankan hukuman. Kalau misalkan meyakinkan bahwa Abi Aulia tidak bersalah, maka poinnya di sana adalah untuk berupaya pembebasan hukuman. Tetapi kalau poin-poin yang disampaikan nanti kita lihat ya apa kisi-kisi yang disampaikan, tujuannya adalah untuk meringankan. Kalau misalkan tadi saya sampaikan meyakinkan bahwa Abi tidak bersalah, ya pasti minta dibebaskan. Tetapi kalau yakin bahwa Abi bersalah, maka adalah keringanan. Nanti kan kita lihat apakah ke dalam poin nomor 1, apakah kepada poin nomor 2. Kalau misalkan meyakinkan bahwa bersalah, minta keringanan. Kalau di sini ini penting sebenarnya. Kalau misalkan nanti kuasa hukum menyampaikan poin-poin mana ini kira-kira? Oke, kalau misalkan tetap dalam keyakinan bahwa untuk membebaskan, berarti meyakinkan bahwa Abi tidak bersalah. Tetapi kalau poin yang diminta adalah keringanan hukuman, berarti meyakinkan bahwa memang Abi bersalah. Ini kan ada sebuah jebakan ya. Ada sebuah jebakan Batman di situ. Ya, nanti tergantung apa yang dipaparkan oleh kuasa hukum nantinya. Dan ya memang kita yakinkan pasti nanti kuasa hukum yang akan memaparkannya ya. Walaupun Abi sendiri sebagai terdakwa bisa memaparkan, tetapi saya yakin pasti nasihat hukum yang akan memaparkannya. Di sinilah nanti akan kita lihat dan kita dengar. Apakah tetap yakin dengan keyakinannya bahwa Abi tidak bersalah? Ya, maka kebebasan. Tapi kalau bersalah, ya minta keringanan. Tetapi kalau misalkan andaikan, ini sekali lagi saya berkata andaikan, kalau misalkan poin nomor 2 adalah meringankan, meminta meringankan hukuman, berarti yakin bahwa Abi bersalah. Kalau meyakinkan Abi bersalah secara tidak langsung, yang lain juga bersalah. Karena sekali lagi, ini adalah suatu rentetan paket apa yang disampaikan oleh Ramdhanu, bahwa ada beberapa orang di dalam TKP, yaitu Ramdhanu, Pak Yosep, Abi, Ibu Mimin, dan Arigi. Satu paket kan ini ada di TKP. Kalau ya itu makanya ini pledoi ini akan menjebak kalau tidak hati-hati. Ya makanya nanti ya itu kan karena tujuan adalah meyakinkan hakim bahwa yang bersangkutan atau terdakwa tidak bersalah gitu, atau meringankan hukuman atas dasar kesalahan. Kalau atas dasar kesalahan sekali lagi bersalah semua kalau begitu kan. Makanya ini penting. Ya.
Ini sebuah jebakan, nanti akan ada di pledoi nanti di sana. Nah, kembali bahwa pledoi itu muncul setelah adanya sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kita tahu bahwa tuntutannya adalah seumur hidup. Bayangkan, jaksa penuntut umum sampai meyakinkan ya bahwa itu tuntutannya adalah seumur hidup. Tentu dengan tuntutan itu tidak asal tuntutan saja, pastinya atas dasar daripada proses persidangan tentunya. Dan proses persidangan itu kan sudah jelas ya apa-apa yang disampaikan. Dan tidak mungkin kalau kita lihat bahwa dalam sebuah tuntutan ya itu ada yang namanya hukuman mati, hukuman seumur hidup, kemudian 20 tahun penjara ya dan lain-lain. Tentu ada kriteria-kriterianya. Kalau misalkan tuntutannya misalkan 20 tahun penjara, kriterianya dia ini. Ya. Kalau misalkan seumur hidup kriterianya ini dan hukuman mati kriteria ini. Sedangkan yang di dakwaan pertama adalah di pasal 340 berkaitan dengan perencanaan. Ya, direncanakan. Tentunya sekali lagi, ya ini untuk tuntutan ini berat sebenarnya. Tuntutan seumur hidup ini kan jelas ini berat. Nah, sekarang bagaimana nanti pada saat pledoi disampaikan ya bahwa ini tuntutan 20 seumur hidup. Jaksa penuntut umum melihat dari sisi mana sebenarnya sehingga mengeluarkan tuntutan seumur hidup. Tentu atas dasar keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ahli, oleh para saksi tentunya, baik itu saksi-saksi yang melihat, kemudian saksi-saksi yang ahli, dan juga beberapa CCTV yang diperagakan di persidangan. Sekali lagi, pasti ada pro dan kontra di dalam menanggapi suatu persidangan, baik itu jaksa penuntut umum ataupun dari penasehat hukum. Ya, apakah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi apakah ada kesesuaian? Kalau misalnya ada kesesuaian, apakah memang betul dan memang sesuai? Dan kalau memang tidak ada persesuaian, tentu siapa yang menentukan adalah jelas ini hakim, ya, majelis hakim yang akan menentukan semua. Karena upaya persidangan adalah bagaimana jaksa penuntut umum dan juga penasehat hukum itu meyakinkan kepada hakim. Kan itu tujuan daripada persidangan. Kedua belah kubu ini hendak meyakinkan hakim. Tetapi kita ketahui bahwa hakim jelas bahwa bukan hanya pada saat proses persidangan mereka untuk bisa menentukan nanti dalam suatu vonis, tentu hakim sudah mempelajari jauh-jauh hari, sudah mempelajari sebuah kasus, dan tentunya mereka sudah terjun ke lapangan. Ya, sudah mempelajari persidangan sebelumnya. Ya, persidangan Pak Yosef, pasti hakim sudah mempelajari. Apalagi hakim sekarang adalah hakim yang baru, ya. Tentu sudah mempelajari jauh-jauh hari. Dan bisa saja sebenarnya ya hakim sudah mempunyai sebuah keputusan di dalam kantongnya sebelum proses persidangan berlangsung. Karena ya bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena memang persidangan yang kita lihat di persidangan Abi tidak jauh-jauh daripada persidangan Pak Yosef sebenarnya. Ya. Tidak, ya mungkin sekian persen lah yang baru begitu ya. Karena memang ya saksinya juga masih tetap saksinya saksi itu. Tidak ada saksi-saksi baru kan gitu kan. Walaupun memang ada perubahan di persidangan Pak Yosef dan persidangan kemarin ya masalah salah satu saksi yang berubah ya
Ya sekali lagi, hakim melihatnya dari berbagai faktor tentunya ya, dari berbagai sisi. Kenapa saksi yang bersangkutan bisa berubah di sidang Pak Yosep dan berubah di sidangnya Abi Aulia? Ya, apakah itu juga sebuah hal yang sangat urgent dalam menentukan nanti vonis hakim? Tentu sekali lagi hakim akan menilai ini semua. Harapan kita semua adalah bahwa hakim akan menentukan vonis dengan keadilan yang seadil-adilnya. Kita berharap dan kita doakan jangan sampai ada intervensi terhadap hakim sehingga hakim tidak adil dalam mengambil keputusan. Itu yang kita doakan ya. Mudah-mudahan hakim melakukan suatu keputusan yang adil, jujur seperti itu. Ya, sekali lagi bahwa pledoi hari ini akan kita lihat isinya. Apakah meminta pembebasan ataukah meminta keringan hukuman? Karena ini adalah jangan sampai nanti terjebak di dalam pengajuan pledoi ini. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.